الله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya hormati dan yang saya muliakan, kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala karena memang Allah dialah ahlus sana. Allah memang dialah yang berhak dan yang mempunyai hak untuk dipuji. Memuji itu artinya menyebut kebaikan-kebaikan. Memuji itu artinya mengakui akan kesempurnaan. Dan tentu pemilik mutlak dari semua kebaikan dan kesempurnaan hanyalah Allah. Karena kita memuji Allah. Kendati pun demikian, seindah apapun pujian kita kepada Allah, bahkan sebanyak apapun pujian kita kepada Allah, itu belum sepadan, belum setara dengan hak Allah untuk dipuji. Karena Allah begitu sempurna, Allah begitu baiknya. Maka Rasulullah SAW dalam untaian doa beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa bika minka la ukhsi thana'an alaika anta kama afnaita ala nafsik. Itu ucapan Nabi. Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dengan ridhomu dari murkamu. Jadi orang yang sudah Allah ridho tidak akan pernah Allah murkai. Minta ridho Allah. Lakukan amanat yang kita diridhoi dengannya oleh Allah. Wa bimu'afatika min uqubatik. Dan aku meminta perlindungan kepadamu dengan maaf dan ampunanmu dari azab dan siksamu. Ya, orang yang sudah Allah maafkan, Allah ampuni, tidak akan disiksa oleh Allah. Wa bika minka, dan aku juga meminta perlindungan darimu denganmu. Darimu denganmu. Kalimat ini sama dengan ucapan Nabi yang lain dalam doa. Ya, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Sama maknanya. La malja'a, malja' itu makanul luju, tempat kita bersembunyi. Manja itu makanul najat, tempat kita aman dan selamat. Tidak ada kita untuk bisa bersembunyi, merasa aman, selamat dari Allah kecuali kepada Allah. Nabi kemudian mengucapkan la uhsi thana'an alaik.
Aku tak mampu ya Allah menghitung entah seberapa banyak pujian-pujian yang dengannya aku memuji dirimu. Ini kalimat yang penting. Aku tidak mampu menghitung entah seberapa banyakkah pujian-pujian yang aku mesti memujimu dengan itu ya Allah. Jadi andai dengan setiap gerak nafas kita memuji Allah, belum sepadan yang Allah dipuji. Anta kama afnaita ala nafsika, sebagaimana engkau memuji dirimu, mengakui kesempurnaan dan kebaikanmu. Kemudian kita juga memuji Allah sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang dianugerahkan untuk kita semua. Maka sering saya sampaikan, Bapak, kalau kita mengucap kalimat syukur itu mestinya bisa melihat, bisa merasakan dan selalu ingat nikmat Allah. Jadi jangan kita mengucap kalimat syukur tanpa kita tahu, tanpa kita merasa dan akan melihat nikmat yang mana yang kita syukuri gitu. Maka dalam surat Fatir ayat yang ketiga, surat Fatir ayat yang ketiga ingatkan kita, ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai manusia, ingatlah, lihatlah, rasakanlah nikmat Allah atas kalian. Jadi nikmat harus kita ingat, kita lihat, kita rasakan. Jadi setiap kita mengucap alhamdulillah itu tahu betul, merasa betul ada bersama kita nikmat Allah gitu. Karena dengan mengingat, melihat, ya, merasakan nikmat Allah, baru kita bisa bersyukur atas nikmat itu. Jadi syukur jangan basa-basi, Pak. Alhamdulillah, apa yang kita syukuri? Harus lihat supaya menguatkan syukur kita kepada Allah. Nah, kita sadar nikmat itu ada dalam setiap gerak nafas kita. Bisa bernafas, nikmat ya Allah. Nikmat bisa kita rasa, kita lihat dalam setiap detak jantung kita. Masih ada detak jantung kita rasakan. Ketika mata kita melihat, telinga kita mendengar, lisan kita bertutur kata, tangan yang bisa kita ayunkan, kaki bisa kita langkahkan. Masya Allah, nikmat yang dilihat, dirasa dan disyukuri kemudian. Kalau Allah janjikan kalau kita syukur, Allah akan tambah nikmat-nikmat itu. Namun bila kita tak pandai bersyukur, nikmat akan berubah menjadi azab, wal'iyadu billah. Bukan tanpa akibat kalau kita nggak bersyukur. Ya. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalian bersyukur, aku tambah nikmat-nikmatku itu. Wala in kafartum, namun bila kalian kufur, inna azabi lasyad, atau keras. Jadi di tengah nikmat Allah ada dua kemungkinan, imma syakiran wa imma kafur. Mau syukur atau mau kufur. Bapak dan saudara sekalian, di antara nikmat Allah yang juga harus kita syukuri adalah nikmat hari ini kita kembali dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan. Bahkan kita sudah masuk hari kedua Ramadan 1446 Hijriah. Sungguh satu kebahagiaan, sungguh satu kemuliaan ketika kita dipertemukan Allah kembali dengan Ramadan. Bahkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup beliau, ya, beliau senang dan berharap untuk ketemu dengan Ramadan. Seperti dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsatnya, dan riwayat yang diterima dari Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tiba bulan Rajab, 2 bulan sebelum Ramadan.
Rajab. Maka Nabi berharap dan bermohon kepada Allah. Beliau mengucapkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kata Nabi, ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab ini, berkahi pula kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, ballighna, antarkanlah kami, pertemukanlah kami, beri kami kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan. Masya Allah, itu Nabi. Kenapa demikian? Karena memang Ramadan adalah bulan yang memiliki khasais min baini syuhur, bulan yang mempunyai kekhususan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Ramadan merupakan bulan yang memiliki fadail min baini syuhur, mempunyai keutamaan dibandingkan bulan yang lain. Itu harus kita rasakan. Di antara fadilah, utamaan, khasais, kekhususan Ramadan dijelaskan oleh Rasulullah dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya, hadis nomor 1887. Satu riwayat yang diterima dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tiba Ramadan itu beliau menggembirakan hati para sahabat, digembirakan oleh Rasulullah hati para sahabat itu dengan tibanya Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad adhallakum syahrun azim." Sungguh kalian tengah ada di bulan yang agung, bulan yang mulia. Syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Apa itu berkah? Fadilatul Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan al-barakatu kasratul khair. Berkah itu artinya banyaknya kebaikan-kebaikan. Berkah itu artinya dimudahkan kita oleh Allah untuk meraih kebaikan-kebaikan. Itu berkah. Jadi berkah itu maknanya kasratul khair, banyak dan melimpahnya kebaikan-kebaikan, dimudahkan kita untuk mendapatkan kebaikan itu. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ramadan merupakan satu bulan yang ada di bulan Ramadan itu satu malam, bukan setiap malam, satu malam. Khairun min alfi syahr, yang malam itu amal salih, ibadah, kebaikan-kebaikan lebih baik, bahkan lebih utama min alfi syahr, dibandingkan 1000 bulan. Masya Allah. Jadi 1000 bulan yang disebut Allah dalam Al-Quran itu, atau Nabi dalam hadis ini, kalau dikonversi ke tahun ini ya, dijadikan tahun, 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Coba kita merenung sejenak, di malam itu qadarullah kita sedang sholat malam, maka sholat malam itu setara dengan sholat terus menerus sepanjang 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Kalau malam itu kita sedang membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran gitu ya, maka bacaan kita malam itu setara, bahkan lebih utama daripada membaca Al-Quran dalam rentang waktu 83 tahun 4 bulan terus menerus, gak pakai berhenti. Masya Allah. Andai malam itu kita sedang infak, sedang sedekah, maka infak sedekah kita malam itu setara dengan infak sedekah dalam rentang waktu 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Umur kita mungkin gak sampai 80 tahunan, tapi dengan kebaikan begitu rupa setiap Ramadan kita dapatkan malam itu, seolah umur kita ribuan tahun, Pak. Tambahan kebaikan-kebaikan. Dengan demikian, siapa yang tak rindu ketemu Ramadan? Siapa yang tidak bahagia ketemu dengan Ramadan? Inilah fadilahnya Ramadan. Ya, Masya Allah ya.
Rasulullah kemudian menasihati sahabat, beliau mengatakan, ja'alallahu siyamahu fariidatan wa qiyama lailihi tatawwu'an. Allah menjadikan Ramadan itu puasanya adalah fariidatan, ay wajibatan, wajib. Jadi puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Ijma' para ulama berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah tentang fardiyati siyami Ramadan, tentang wajibnya puasa Ramadan. Gak ada khilaf di antara ulama, ya, gak ada khilaf itu. Apa itu wajib? Apa itu wajib? Ulama mengatakan al-wajib ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib itu sesuatu yang bila dikerjakan dengan niat mengamalkan perintah Allah. Maka sering kita ingatkan dalam amal itu Bapak, jangan sekedar berorientasi yang penting terlaksana. Enggak. Apa yang menjadi dasar amal itu penting gitu. Niat itu penting. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan niyatul mu'mini khairun min amalihi. Niatan orang yang beriman itu, niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya itu sendiri. Maksud ucapan Ibnu Abbas ini bahwa tidak ada amalan yang baik melainkan berangkat dari niatan yang baik. Itu maksudnya, tidak ada amal yang baik melainkan pasti berangkat dari niatan yang baik. Dan atau kalau kita punya niat baik, langsung tidak lanjuti dengan perbuatan baik itu. Jangan ditunda-tunda. Sama sekali tidak berarti, yang penting niat aja lah, nggak perlu beramal. Enggak begitu pemahamannya. Maka sering kita ingatkan urusan ibadah itu Bapak, ada 3 unsur yang harus terpenuhi. Dan ketiganya merupakan bagian integral yang bisa dipisahkan. Hilang satu, hilang esensi ibadah itu. Sebut saja kita sedang berpuasa. Ada 3 harus dipahami. Mengapa saya berpuasa? Kedua, bagaimana saya berpuasa? Ketiga, untuk apa saya berpuasa? Ya? Walaupun faktanya banyak kita tuh hanya bermain pada poin yang kedua, bagaimana saya berpuasa? Bagaimana saja? Gak pernah diperiksa, mengapa saya berpuasa? Ini bicara tentang niat, motivasi yang menggerakkan kita untuk beramal. Yang kedua, bagaimana? Ini tentang kaifiyahnya. Dan yang tidak kalah penting ketiga, untuk apa saya berpuasa? Ini gak boleh dipisahkan. Gitu. Kalau dipisahkan satu hilang saja, udah hilang esensi hakikat ibadah itu. Kita kalau ditanya, Pak, puasa itu apa Pak ya? Dengan kalimat sederhana kita bisa mengatakan puasa itu ya tidak makan, ya tidak minum dalam waktu terbit fajar sampai terbenam matahari, itulah puasa. Pasti gitu persepsi kita tentang puasa. Kalau hanya itu kita maknai dengan kata puasa, kita mesti khawatirkan diri kita, kasihan diri kita, Pak. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam beberapa riwayat, Imam Abu Dawud, Imam Ahmad al-Musnadnya menyebutkan riwayat Rasulullah mengatakan, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Artinya boleh jadi, mungkin katanya, rubba itu mungkin, boleh jadi orang berpuasa, merasa diri berpuasa, tidak makan, tidak minum, namun ia tidak mendapat apapun dari puasanya kecuali rasa lapar. Masya Allah, tidak dapat apa-apa kecuali rasa lapar.
Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dan boleh jadi orang sholat malam di bulan Ramadan itu sholat tarawih, datang ke masjid membawa sajadah, nanti di sok bersama saudara-saudara muslimnya. Namun ia tidak mendapatkan apapun dengan sholat malamnya itu. Illa sahar, kecuali hanya menunda waktu tidur malam saja. Allahu Akbar. Ini kan membuat kita merenung. Jadi kalau kita hanya bicara tentang kaifiyah, tata cara puasa, makan sahur, habis itu berhenti ketika subuh, terdengar kumandang adzan subuh, udah gak boleh makan lagi, gak boleh minum, sampai datang maghrib. Kalau itu kita mani puasa, khawatir kita, Pak. Jangan-jangan gak dapat apapun kecuali lapar-lapar saja. Makanya dua hal yang harus kita bicarakan. Mengapa saya berpuasa? Yang ketiga adalah untuk apa saya berpuasa? Ini penting. Kalau pertanyaan pertama, mengapa saya berpuasa? Tentu jawaban kita adalah imtitsalan li amrillah. Dalam rangka mengamalkan perintah Allah. Kita tahu itu perintah. Karena Allah itu hanya memberi balasan amal kalau niatannya mengamalkan perintah Allah. Bukan ini inisiasi diri sendiri, inisiatif enggak. Jadi amal apapun, ibadah, berbagai macam jenis, dasarnya adalah imtitsalan li amrillah, mengamalkan perintah Allah. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana, kenapa? Imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa di Ramadan imanan, orang mengatakan dasarnya iman. Ingat, iman itu maknanya tasdiqan. Mana asal iman itu at-tasdiq, membenarkan. Kalau mendustakan namanya kufur. Jadi iman itu membenarkan, kufur itu mendustakan, gitu loh. Cara bahasa supaya kita paham. Jadi imanan maknanya maksudnya tasdiqan, karena membenarkan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Orang beriman wajib puasa. Perintah. Kita benarkan. Membenarkan perintah dengan apa? Bil imtitsal, dengan mengerjakan perintah itu. Sebagaimana membenarkan larangan, caranya meninggalkan larangan itu. Kalau perintah kita tinggalkan, kita abaikan, Anda mendustakan perintah itu. Kalau larangan kita kerjakan, mendustakan larangan itu. Ya kan? Jadi membenarkan perintah dengan mengerjakan perintah itu. Membenarkan larangan dengan meninggalkan larangan, itulah at-tasdiq, itulah iman. Lebih mudah dimengerti oleh kita pribadi ya. Jadi iman maksudnya membenarkan dan tidak meragukan ya. Dan iman itu at-tasdiqul jazim, membenarkan tanpa meragukan. Ada keraguan, runtuh itu iman, nggak boleh ragu. Gitu ya. Yang kedua kata Nabi, wahtisaban. Imam Nawawi mengatakan wahtisaban itu maknanya talaban minhu thawabahu, mengharap, memohon dari Allah balasan amal kita. Jadi minta balasan itu boleh, ya. Jangan seperti orang mengatakan ibadah kok minta-minta ya. Rendahan ibadah begitu tuh. Ibadah ya karena Allah, udah. Aneh dengan ibadah kita disiksa, kok apa-apa. Orang aneh pikiran begitu. Ikhtisab itu artinya minta kepada Allah balasan atas apa yang kita lakukan ini, ibadah ini. Kenapa? Itu perintah Allah. Dan hari akhirat itu disebut dengan yaumul jasa, hari pembalasan. Dibalas oleh Allah. Tengok ujung surat Ibrahim. Mengapa Allah datangkan hari kiamat? Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Hari itu diganti bumi dengan bumi yang lain.
Langit diganti dengan langit yang lain, bukan langit bumi hari ini kita lihat, diganti oleh Allah. Wa barazu lillahil wahidil qahar. Semua manusia datang menghadap Allah, semua, gak diterselip di bumi, semua Allah keluarkan, dibangkitkan semua. Untuk apa pertanyaannya? Ayat berikutnya Allah berfirman, liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Supaya Allah memberi balasan setiap orang atas amal perbuatannya. Jadi ayat ini membuat kita yakin betul ada balasan setelah kita beramal. Gak ada amal yang tidak dibalas oleh Allah. Kalau baik ya baik balasannya, kalau buruk ya buruk. Jadi setiap kitanya akan mengetang hasil apa yang kita tanam hari ini. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang pernah berbuat kebaikan sekecil apapun dia akan melihatnya dan mendapat balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang berbuat keburukan, ya, akan melihat keburukannya itu dan mendapat balasannya. Allah adil. Termasuk surat An-Najm, ya, Allah ingatkan kita, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan sungguh manusia nanti di akhirat tidak akan mendapatkan, tidak akan memperoleh kecuali apa yang diperbuatnya hari ini di dunia. Ya? Wa anna sa'yahu sawfa yurah. Dan sesungguhnya setiap amalan-amalan mereka itu akan diperlihatkan kepadanya. Bukannya diperlihatkan, summa yujzahul jaza'al awfa. Allah sempurnakan balasan amal-amal mereka itu. Masya Allah. Ya. Kita lanjutkan. Puasa, as-siyam, secara bahasa itu artinya al-imsak. Puasa secara etimologi artinya al-imsak, menahan. Menahan. Lawan katanya memperturutkan. Kenapa Allah syariatkan puasa yang artinya menahan? Kenapa? Karena memang sifat manusia itu terlalu banyak keinginan. Manusia itu banyak angan-angan. Itu disampaikan Nabi dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah mengatakan wal qalbu yahwa wa yatamanna. Itu ucapan Nabi. Dan hati ini, hati manusia ini diliputi keinginan dan angan-angan. Dan tidak semua keinginan kita, angan-angan kita itu baik, enggak. Kadang jelek, Pak. Maka puasa mendidik kita itu memfilter, memilah, memilih mana keinginan baik yang mesti saya turutkan, saya ikuti. Mana keinginan buruk yang saya tinggalkan. Masya Allah. Jadi puasa lebih identik dengan mendidik jiwa kita, bersih-bersih jiwa kita. Maka Fadilatul Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah di dalam kitab Minhajul Muslim beliau mengingatkan kita. Dalam kitab itu beliau mengatakan liya'lamal muslimu, seorang muslim semestinya mengerti dan memahami anna a'da'ihi huwa nafsuhu allati baina jambaihi. Seorang muslim semestinya memahami dan mengerti betul bahwa musuh yang paling kuat keinginan untuk menghancurkan dirinya, mencelakakan dirinya adalah jiwanya sendiri. Jiwanya sendiri, bukan orang lain. Jadi musuh yang paling kuat kebencian kepada kita adalah jiwa kita sendiri. Sedang jiwa kita itu menyatu dengan raga kita.
Makanya sebutkan jiwa manusia itu ada 3 klasifikasinya. Harus kita kenal. Jiwa kita itu ada 3 klasifikasinya, sifatnya. Pertama, Allah sebut dengan al-ammara bis-su', selalu mengajak kepada keburukan-keburukan. Jiwa. Yang kedua, al-lawwama, jiwa yang suka mencela, menyesali perbuatan buruknya. Dan yang ketiga, al-mutmainnah, jiwa yang tenang dalam ketaatan kepada Allah. Kalau kita mau jujur, Pak, tengok diri kita, jiwa saya, dibalik raga saya ini, masuk yang mana? Ini perlu dijawab. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa mengenal jiwanya, mengenal dirinya, akan kenal Allah Rabbnya. Dan Ibnu Qudamah mengatakan banyak manusia nggak ngerti siapa dirinya. Siapa diri kita, jiwa kita ini yang mana? Masuk al-amr, suka ngajak kepada keburukan, kemaksiatan. Atau jiwanya bila berbuat buruk, dia langsung menyesal dan mencela diri sendiri, menghukum dirinya sendiri. Atau yang ketiga, jiwa yang mutmainnah, tenang, yang mana kira-kira? Jangan kita nggak kenal, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafsin wa ma sawwaha," dan demi jiwa yang Allah sempurnakan ciptaannya. Jadi di balik raga ini ada jiwa. Ada jiwa. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah ilhamkan, Allah jelaskan kepada jiwa itu mana kebaikan, mana keburukan, mana jalan mencelakakan, mana jalan menyelamatkan. Jadi manusia punya 2 potensi, baik dan atau buruk. Taat atau jahat itu ada dalam diri kita. Allah kemudian berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, sungguh mulia, sungguh bagi orang yang mensucikan jiwanya. Bukan bicara raga, olahraga. Jiwa juga perlu diolah. Bersih-bersih raga, mandi, wangi, oke. Tapi jiwa juga perlu dibersihkan ya. Masya Allah. Itu waktu itu dengan ini lagi mola jiwa kita. Waqad khaba man dassaha, dan celaka sengsara orang yang mengotori dan atau membiarkan kotor jiwanya. Coba tengok jiwa diri kita masing-masing. Jadi musuh yang paling kuat menjelak kita adalah jiwa kita sendiri. Coba kita renungkan misalnya. Renungkan. Azan dikumandangkan, terdengar di telinga kita. Masjid kita tahu posisi letaknya, tahu kita di mana masjid kita. Dan tahu pula kita keutamaan sholat berjamaah di masjid. Tahu kita. Tiba-tiba terdengar azan muncul di benak kita. Saya mau sholat di rumah saja lah. Yang penting sholat gitu. Ketika muncul pikiran begitu, perasaan begitu, sadar nggak kita bahwa jiwa kita sedang menipu diri kita? Kita ditipu oleh perasaan kita sendiri. Bagaimana kita membenarkan itu? Sedangkan Rasulullah mengatakan salatul jama'ati afdhalu ala salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah ke masjid itu lebih utama 27 kali lipat. Kalau perintah sholat di rumah dan benar sholat kita di rumah, cuma 1. Bagaimana seorang muslim memilih 1 daripada 27? Gimana kita bisa memahami? Maka ketika muncul perasaan seperti itu, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili Habibullah Ta'ala mengatakan, kalau kau muncul pikiran seperti itu, katakan, Shadaqallah wa kadzabat nafsi. Allah yang benar. Allah berfirman, warka'u ma'ar raqiin. Rukuklah di masjid bersama orang rukuk di masjid itu. Allah yang benar, aku yang salah, jiwaku menipu diri saya. Jangan dibenarkan perasaan kita itu. Allah memberi kita rizki berlimpah ya. Lebih dari kebutuhan kita, Allah beri kita harta.
Dan Allah memberi kita harta itu ngasih amanah kepada kita. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah, sedekahkanlah sebagian apa yang kami berikan kepadamu. Allah ngasih kita rezeki, ngasih amanah, infak, sedekahlah. Muncul pikiran, enak aja, kerja capek-capek dapat gaji suruh infak. Seolah benar ya, dan kita selalu membenarkan perasaan kita itu. Padahal Anda ditipu oleh perasaan Anda, jiwa Anda jahat menipu Anda sendiri. Sadar, jangan dibenarkan yang begitu ya. Maka diberi Allah kesempatan bisa bangun lebih awal sebelum sholat subuh tiba, bisa sholat tahajud yang keutamanya luar biasa. Bangun, udah gak ngantuk Pak. Kok muncul pikiran, masih malam, masih malam aja. Hanya milih tidur, meringkuk di atas kasur. Allahu Akbar. Sadar nggak kita ditipu oleh perasaan kita? Maka dalam mukadimah kita sering mendengar atau kita mengucapkan wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Itu ungkapan kesadaran kita. Wa na'udzu billahi, dan kami meminta perlindungan kepada Allah, min syururi anfusin, dari jahatnya jiwa kami. Jadi jiwa kita gak baik-baik amat sebetulnya. Siapa bilang baik? Karena jahat, suka menipu kita. Allah perintahkan kita baik sama istri, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kita jahat sama istri kita, kita salah gitu loh. Allah mengatakan wa qul linnasi husna, kata Allah, bertutur kata yang baik kepada manusia. Kita jahat ngomongnya sama orang lain. Kita ditipu oleh perasaan kita sendiri, Pak. Jadi puasa sesungguhnya lebih intens kita melihat jiwa kita, bukan hanya raga kita. Jadi nggak semua keinginan kita itu kita benarkan, harus selektif. Kita pilih, kita pilah. Mana keinginan yang bermanfaat, mana yang mudharat bagi saya. Gitu, Pak. Jadi tolong Bapak jawab sendiri ya, Pak ya. Jadi jiwa kita ini, saya dan Bapak itu masuk kategori yang mana? Yang mutmainnah, tenang dalam ketaatan kepada Allah, ya, istiqomah ibadah. Atau yang kadang-kadang itu tadi Pak, kadang maksiat, kadang, tapi kalau berbuat maksiat dia menyesal, dia mengumpat diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Atau yang ketiga, ngajak mulu kepada keburukan, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Bapak dan saudara sekalian, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah suatu hari bertemu dengan Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Dua-duanya sahabat Nabi yang mulia, Umar bin Khattab dan Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Umar melihat Jabir membawa sesuatu di tangannya. Kalau bahasa kita mungkin kantong kresek loh, kantong plastik itu. Melihat itu Umar bertanya, "Mahadha ya Jabir?" Kamu bawa apa, Jabir? Kamu membawa apa? Apa yang kamu bawa itu? Jabir menjawab, "Lahman ishtaraituhu." Aku membawa daging, wahai Amirul Mukminin. Aku ingin makan daging. Saya ulang lagi, aku membawa daging. Aku baru beli daging. Aku ingin makan daging. Jelas. Ukuran kita, masalah tidak apa yang dilakukan Jabir itu. Dia punya uang, dia membeli daging karena ingin makan daging. Coba Bapak jawab, masalah atau tidak? Tidak kan? Nggak masalah. Dia yang punya uang, dia ingin makan daging, beli daging, halal. Ukuran kita nggak ada masalah, kan begitu Pak ya? Karena kita itu tumpul perasaan kita, nggak peka. Jiwa kita itu keruh itu, nggak jernih. Umar menegur Jabir dengan mengatakan, "Akullana ishtahaita ishtarit?" Artinya, oh, jadi kalau kamu itu ingin sesuatu lantas membelinya karena kamu merasa mampu. Allahu Akbar.
Coba kita renungkan. Jadi kalau kamu pengen apa gitu ya, lantas kau beli sesuatu yang kau inginkan karena kamu merasa punya uang untuk membelinya. Tidakkah kau takut dengan firman Allah? Nah, Umar sebutkan ayat surat Al-Ahqaf ayat 20 itu, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kalian telah menghabiskan semua kebaikan, kesenangan, kenikmatan di dunia. Kamu sudah bersenang dengannya. Maka Umar mengatakan, demi Allah, andai tidak aku merasa khawatir kurangnya kenikmatanku di akhirat nanti, aku hidup bersenang-senang di dunia ini. Masya Allah. Dalam ungkapan lain Umar mengatakan apa? Ala yuhibbu ahadukum ayyatwiya batnahu lijarihi. Masya Allah. Kata Umar apa? Tidakkah seseorang di antara kalian mau melipat sedikit perutnya dengan berbagai makanan kepada tetangganya? Jadi kalau makan jangan sampai gak ada temuan, penuh semua. Kalau gitu, lomboknya dilipat dikit itu perut itu. Kasih tetangga, kata Umar. Saya tahu Bapak pasti protes. Apa urusan dengan tetangga orang lain? Gitu kan? Gitu kan? Jangan ada dusta di antara kita. Apa urusan saya dengan orang itu? Dia orang lain kena juga enggak? Masya Allah, ini soal perasaan, ketajaman rasa kita yang bermasalah. Coba Bapak dengarkan ucapan Nabi. Hadis ini dikeluarkan Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah bersabda, "Laisa bil mu'mini alladhi yabitu syab'ana wa jaruhu ja'i'un ila jammihi." Saya ulang lagi ucapan Nabi ini. Beliau mengatakan, laisa bil mu'min alladhi yabitu syab'ana wa jaruhu ja'i'un ila jambihi. Artinya bukan sifat orang yang beriman, katanya, yaitu orang yang melewati malam hari dengan perut yang kenyang, tidur nyenyak, sementara tetangganya, orang yang ada di sebelahnya lapar. Siapa yang mau membantu ucapan Anda? Masih kita mengatakan, apa urusan kita? Di orang lain kok. Allahu Akbar. Inilah Islam. Jadi puasa mengasah kepekaan perasaan kita. Masya Allah gitu. Kalau kita kan makan apa, di mana, apa menunya, duduk kita, gak ada masalah. Memang tumpul perasaan kita. Puasa mendidik kita seperti itu. Asah kepekaan kita, ya Allah. Tadi aku makan sahur ya, banyak lagi minum. Jam 2 siang, ya Allah, laparnya melilit perut, gemetaran, mulai. Padahal nanti maghrib boleh makan lagi. Orang fakir miskin itu nggak tahu makan apa gitu. Jadi muncul kepekaan rasa itu. Itulah Islam. Ya? Termasuk Rasulullah SAW ketika menjelaskan firman Allah. Ya? Allah berfirman, kulu washrabu, makanlah, minumlah. Perintah Allah makan dan minum. Selama itu halal, kita lakukan. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, yang halal, yang baik. Tahu demikian, walaupun itu makanan halal, makanan yang baik, ada larangan di situ. Walatus ribu, jangan berlebihan. Masya Allah. Ingat loh Pak, jangan dipikir karena ini halal, oh nggak ada batasan. Ada batasan Pak. Ada batasan ya. Walatus ribu. Renungan kita adalah, pernah nggak Bapak berpikir apa ini maksud Allah jangan berlebihan? Padahal kan halal. Apa ukuran berlebihan Pak? Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Apa itu ukuran berlebihan? Apa harus habis semua makanan, nggak tersisa di wadahnya doang? Atau nggak bisa berdiri saking kekenyangan? Atau mungkin muntah dari mulutnya karena kemenuhan? Apa itu berlebihan?
Jadi ukuran berlebihan apa? Nabi menjelaskan ayat itu, Pak. Rasulullah mengatakan, inna minas sarafi, sesungguhnya di antara bentuk berlebihan makan dan minum adalah antakula kullama ishtaita, yaitu engkau selalu memakan apa yang kau inginkan. Itu berlebihan. Bapak orang kaya duitnya banyak, asal makan pasti ukurannya selera makan, itu dilarang. Sekali-kali boleh dong ya Pak ya, tapi nggak selalu. Jadi makan bukan dasarnya keinginan, tapi kebutuhan. Ayo kita belajar. Selama ini Pak kita makan karena keinginan. Makanya kita kalau makan karena dasarnya keinginan, pasti nyari enak, nyari yang seneng, enak seneng. Makan di restoran seneng memang, enak pasti. Ya enaknya kan bayarnya apa nggak enak? Kalau kita yang bayar paling nggak enak. Kalau kita enak lah gitu. Ayo kita belajar makan itu bukan karena soal enak atau senang. Itu masalah rasa. Ayo kita belajar makan minum itu yang halal, yang baik. Coba Bapak perhatikan selama ini. Kita makan pasti ngejar rasa, enak, senang. Dalam Islam, Al-Quran mengatakan makan bukan masalah enak atau senang, halalan, thayyibah. Thayyib itu baik, dampak positif untuk tubuh kita. Banyak penyakit itu bermunculan karena pola makan, gaya hidup. Siapa yang mengingkari itu? Allah nggak mengatakan kulu mimma halalan ladidan, ladid itu enak. Dalam Islam nggak ada itu. Yang mau puasa enak apa? Nggak enak, tapi sehat nggak? Sehat. Ayo kita rubah mindset kita. Jadi kalau urusan makan jangan lagi urusan ingin, selera, pasti nyari enak, nyari yang senang. Ayo kita belajar nyari makan itu yang halal, yang baik. Halalan thayyibah, bukan halalan ladidan gitu. Di selama ini kita jujur Pak, makan pasti ukurannya selera Pak. Bapak orang kaya duitnya banyak, bisa beli apa saja, jangan dilakukan. Repotnya kita udah miskin gitu kan, nggak punya, seleranya tinggi makannya. Ya Allah gitu. Aisyah istri Nabi bercerita, Masyabi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam salasat ayyamin tiba'an min khubzi burrin. Nabi itu kata nggak pernah kenyang perut 3 hari berturut-turut walaupun dengan makan roti kering saja, roti gandum, nggak pernah. Kalau kita, Masya Allah, halal saja jangan berlebihan, jangan ikuti perasaan kita. Maka puasa ngajarin kita itu. Kalau kita puasa kan tetap merasa lapar, merasa haus. Ada makanan? Ada. Minuman? Ada. Kenapa nggak dimakan, nggak diminum? Kita mengatakan, ana shaim, aku berpuasa. Aku menahan diri dari keinginan untuk makan minum. Karena taat kepada Allah. Yang halal saja kita bisa menahan, Pak. Apalagi yang haram, gimana? Ada makanan, minuman yang Allah haramkan. Sepanjang masa nggak kenal bulan. Mau Ramadan, haram itu makanan, haram itu minuman. Bisa dihindari? Bisa mestinya. Ramadan itu melatih kita. Selesai Ramadan, terlatih sudah kita. Hah? Ini haram rebutan ya Pak? Tengok ya, haram rebutan. Rakyat sedang dibuat jengkel, marah, nesu. Uring-uringan. Gimana nggak nesu Pak ya? Beli pertama rasanya pertalite kan itu, kesel banget itu ya enggak? Allahu Akbar. Ini apa di otak orang seperti itu tuh? Yang diberi amanah tata kelola migas itu. Jahatnya luar biasa Pak. Kita baru sadar ya. Impornya itu RON 90 tapi dibayar pakai RON 92. Berarti sudah korupsi. Dioplos, dijual ke rakyat macam kita ini. Hah? Mau nyoron 92 pertama, di blending. Jahat banget Pak. Nggak main-main itu. Merugikan negara sampai 1 tahun 193,7 triliun, gilanya ampun dah. Kali 5 tahun hampir 1000 triliun. Gua foto Pak duit sebanyak itu loh. Buat telan juga nggak ketelan semua. Itu loh manusia jahatnya begini Pak. Orang kesel semua Pak.
Ini kalau dihukum 1 tahun 2 tahun itu kelewatan. Hukum apa ini? Kalau di Cina, negara komunis saja dieksekusi Pak, begitu Pak. Hah? Kita dimaafkan ya Pak. Memang memaafkan itu bagus Pak, betul. Memaafkan itu betul, kita maafkan. Tapi hukum harus berjalan Pak. 3 kemuliaan kata Nabi. Maukah aku tunjukkan kepada kota, dan Rasul mengatakan, Uqbah bin Amir, Rasul mengatakan, maukah aku tunjukkan 3 sifat mulia ahli dunia dan di akhirat. Apa itu? Pertama, anta'fuwa man dhalamaka, yaitu engkau memaafkan orang yang menyakitimu. Maafkan, iya memaafkan memang. Yang kedua, antasila man qata'aka, sambung hubungan orang memutuskan hubungan denganmu. Yang ketiga, antu'tiya man haramaka, engkau memberi orang yang pelit kepadamu. Itu kemuliaan. Pertanyaannya, apa hukum tidak harus ditegakkan? Ditegakkan Pak. Di zaman Nabi ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dengan jujur, dia mengatakan, ya Rasulullah, inni saraktu jamalan li bani fulan. Wahai Rasulullah, saya mencuri onta-onta milik bani fulan. Jadi delik pengakuan, bukan aduan Pak. Kita diadukan, laporan, ini bukti, masih nggak ditindaklanjuti. Di zaman Nabi ngaku saja ditindaklanjuti. Di kejaksaan itu berapa banyak Pak berkas-berkas pengaduan? Masya Allah. Hah? Sahabat ini mengatakan, aku mencuri onta-onta milik Banu Fulan ya Rasulullah. Dia mengaku, fatahhirni, bersihkan aku dari dosa-dosaku itu ya Rasulullah. Dia tahu akibatnya, hukumnya dia tahu. Nah, Nabi nggak langsung mengeksekusi Pak. Rasulullah mengirim utusan, ya, staf sus, lagi itu kalau bahasa kita sekarang pakai staf khusus untuk menginvestigasi Banu Fulan, benar nggak mereka kehilangan onta? Ini ngaku mencuri, apa ada ngaku kecurian? Gitu Pak. Maka mereka mengatakan apa? Iftaqatna jamalan lana. Benar, kami banyak kehilangan onta-onta kami. Yang satu ngaku mencuri, satu mengaku kehilangan. Ini kalau bahasa hukum disebut dengan apa? Terbukti secara sah dan meyakinkan. Apa yang terjadi? Dipotonglah tangan orang itu. Potong Pak. Ketika telapak tangan dia itu jatuh ke tanah begitu, apa dia mengucapkan? Alhamdulillahilladzi anqadhani minki. Arati an tudkhil jasadi anna, segala puji bagi Allah yang telah ya menyelamatkan aku darimu. Enggak ada ratu jisal, enggak ada Pak. Dipotong tangannya, mengamalkan hukum Allah dalam Al-Quran, as-sariq was-sariqatu faqtahu aydiyahuma. Bukan dimaafkan, maaf itu urusan perasaan, ya kita maafkan, hukum tegakkan. Ini malah dimaafkan. Di mana transparansi? Bahkan ya kalau takut ketahuan ya ketemu secara pribadi lah, kalau malam-malam ketemu. Di mana hukum adanya? Hah? Masya Allah, memaafkan itu kemuliaan. Iya, kita maafkan. 5 tahun Pak dicurangi. Ya Allah, kok tega banget ya. Kalau orang kecil mencuri apa langsung digebukin, bapak perlu diseret, ditelanjangin. Ini mau diapain itu orang itu? Hampir 1.000 triliun Bapak, kebayang nggak? Kita ingin ditegakkan keadilan. Ya, Masya Allah. Negara dirugikan, iya pasti Pak. Karena impornya itu RON 90 yang diterima, padahal RON 90 bahkan 88. Berarti dirugikan negara. Rakyat lebih dirugikan lagi Pak. Secara moral, secara finansial rugi. Kok bisa punya pejabat yang begitu coklasnya gitu ya, curangnya. Sisi lain kita mendengar berita hari ini ya Pak ya, banyak perusahaan-perusahaan harus gulung tikar ya kan? Allah Ramadan di PHK sekian banyak perusahaan, ribuan orang. Itu kok yang di atas sana-sana begitu ya? Ada ketidakadilan. Kita berharap dan puasa mendidik kita seperti itu Pak. Jangan kata yang haram kita yang mau ngambil, halal pun kita nggak akan berlebihan. Itulah puasa Pak. Apa yang harus kita capai dengan puasa itu? Jelas Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Jadi puasa bukan tujuan, hanya wasilah
untuk menggapai derajat takwa. Dan tolong diingat, dalam Al-Quran Allah sebut 250 kali kata takwa dalam Al-Quran, 250 kali. Bapak boleh sambil tadarus dihitung juga berapa kata takwa dalam Al-Quran. Bapak akan temukan 250 kali. Kenapa? Karena begitu penting takwa untuk kita miliki. Bahkan manzilah yang paling utama adalah manzilatul takwa. Pertanyaan, apakah kalau sudah di hari terakhir Ramadan, kita pernah nggak mikir, ya Allah, Ramadan akan berakhir, sudah kasih mencapai tingkatan takwa? Kalau baju baru rasanya udah kebeli Pak, udah terima THR kali Pak ya. Hah? Tiket mungkin sudah punya pulang kampung. Takwa bagaimana? Luput dari perhatian kita Pak. Hah? Ada orang bertanya, Ustaz, ya, kalau THR kan bisa saya terima dari kantor, saya bisa ngitung jumlahnya. Kalau takwa gimana mengukurnya Ustaz? Gimana mengukurnya? Masya Allah. Takwa itu memang sifat adanya di hati kita, tapi kita bisa merasakan. Contoh, Abdullah bin Mas'ud misalnya ketika menjelaskan firman Allah surat Ali Imran 102 itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang beriman, bertakwalah kepada dengan sebenar-benar takwa. Perintah bertakwa. Kita harus punya indikator, apa sih takwa itu untuk mencapai tingkatan itu. Abdullah mengatakan indikator takwa itu 3, kata beliau. Yang pertama, ayyuzkara wa la yunsah. Takwa itu Allah selalu diingat dan tidak dilupakan. Bisa dipastikan Bapak orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, pasti lupa Allah. Pasti lupa Allah. Lupa Allah melihat perbuatan dia, lupa Allah akan mengadab perbuatannya. Ingat. Maka di situ kenapa kita di Allah banyak ingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, banyak ingat Allah. Kalau kita sudah lupa, lengah, nggak sadar, jatuh ke dalam perbuatan maksiat. Maka ingat Allah itu kunci semua kebaikan. Yang kedua kata Abdullah, ayyuta'a wa la yu'sa. Takwa itu adalah Allah ditaati dan tidak dimaksiati. Munculkan taat kepada Allah, bukan maksiat yang kita inginkan. Kalaupun kita tergelincir dalam kemaksiatan, segera sadar, balik ke takwa lagi, taat lagi kepada Allah. Al-Imran 135 Allah berfirman, orang bertakwa itu bukan orang tidak punya kesalahan. Mungkin dia salah, tergelincir. Maka Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan. Orang bertakwa itu bila pun mereka melakukan perbuatan dosa, bahkan dosa besar, atau zalim kepada diri sendiri dengan sebab meninggalkan kewajiban, mengerjakan larangan, zalim, apa yang dilakukan kalau itu terjadi? Zakarullah, mereka ingat Allah, ingat berbuat sesuatu yang dibenci oleh Allah, ingat berbuat sesuatu karenanya diadab oleh Allah, ingat. Nah, langkah berikutnya apa? Wastaghfaru lidunubi, mereka pun minta ampunan kepada Allah. Jadi jangan berpikir kita nggak akan salah, nggak akan dosa, mungkin terjadi itu, tapi pastikan kita selalu ingat Allah. Dan yang ketiga kata Abdullah, takwa itu adalah ayyushkara wa la yukfaru. Allah itu disyukuri nikmat-nikmatnya, bukan dikufuri Pak. Kayak misalnya begini, kita bangun tidur, tanyakan, untuk apa Allah bangunkan aku dari tidur? Padahal Allah bisa tidak bangunkan dari tidur. Jadi itu kematian. Munculkan, ya untuk ibadah, untuk ibadah, bukan untuk maksiat. Ini melek mata udah ingin maksiat, masya Allah. Ingin ibadah. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhibbukum. Wahai orang-orang yang beriman, segera penuhilah panggilan Allah untuk taat ibadah kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Kalau Allah mengajakmu untuk sesuatu, menghidupimu, membahagiakanmu. Kalau Bapak ditanya, Pak, apa sih faktor dominan orang bisa bahagia? Apa jawaban Bapak, Pak? Apa yang menjadi faktor yang dominan orang bisa bahagia? Kalau Bapak mengatakan harta yang melimpah, berarti kita nggak bahagia, kan kita nggak punya harta. Tinggal di rumah yang megah,
rumah kita nggak megah-megah amat, bocor kalau hujan, kebanjiran kadang juga gitu. Al-Quran mengajarkan kepada kita faktor dominan bagi itu adalah ketenangan hati, itminanul qalb. Dan subhanallah, Allah berfirman, walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang benar-benar tenang hatinya dalam ketaatan kepada Allah. Sholat tenang, ya. Kalau ada kesulitan dia sabar, ada kenikmatan dia bersyukur. Itu tenang, Pak. Dan tenang itu merupakan asasus sa'adah, pilar utama bahagia itu tenang. Dan ibadah menghadirkan ketenangan. Wa'lamu anna Allah yakhulu bainal mar'i wa qalbi. Dan ketahuilah, kata Allah, Allah lah yang menghalangi seseorang dari hatinya. Itu terjemahannya, pasti nggak paham kita. Allah yang menghalangi seseorang dari hatinya. Apa maknanya? Selesai rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau Allah masih memberimu kesempatan, waktu, kemampuan, kesanggupan mengerjakan kebaikan-kebaikan, lantas tidak kamu lakukan saat itu kebaikan, maka sadarlah akan ada satu saat nanti ketika hatimu ingin berbuat baik itu, Allah nggak lagi memberi kesempatan. Penjelasannya luar biasa. Jadi kalau kita masih sehat, ada waktu nggak mau ibadah, percayalah akan ada satu waktu nanti ketika hati ingin beribadah, nggak ada lagi kesempatan dan waktu. Coba Bapak nanti tengok surat Al-Mu'minun ayat 99. Masya Allah, sadar kita untuk apa kita hidup dan dihidupkan Allah di dunia ini. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika kematian datang kepada seseorang di antara mereka. Ada seorang meninggal, Allah wafatkan orang itu. Qala, orang itu mengatakan apa? Rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Orang itu sudah tinggalkan dunia, masuk dimensi alam barzakh, minta kembali ke dunia. Kan kita masih di dunia harus bertanya, limadha, kenapa? Orang yang sudah meninggal masuk alam barzakh minta kembali ke dunia, dimensi waktu kita ada hari ini. Orang itu mengatakan kepada Allah, Rabbirji'uni, ya Allah, balikan aku ke dunia, ya Allah, la'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya aku bisa beramal salih amal yang aku tinggalkan. Jadi kalau kita sekarang ninggalin amal saleh, Pak, ninggalin ibadah, it's okay, gak apa-apa, nanti kita akan sadar. Kapan itu? Ketika kematian datang, tapi kita sudah tak guna lagi sesal waktu itu, Pak. Jangankan kita, Pak, Fir'aun saja, Pak, ketika mati dia, di amal kematian, apa dia mengucapkan? Amantu, aku beriman, aku yakin, annahu la ilaha illalladzi aman bi bani Israil, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Tuhannya Bani Israel. Wa ana, kata Fir'aun, dan aku minal muslimin, termasuk bersadar kepada Tuhan itu. Dia ingin bertobat kepada Allah. Apa Allah menjawab? Al-ana, baru sekarang kau ucap kalimat itu, nggak ada gunanya. Sesungguhnya apapun orang itu nanti kalau mati baru tahu siapa dia. Hah? Tapi terlambat, Pak, ya. Makanya kita harus nasihatin diri kita. Mumpung di bulan Ramadan, ya kita renung-renung, ada waktu banyak kita merenung, membaca Al-Quran, lihat Al-Quran ngingetin kita apa. Jadi Ramadan intinya adalah bulan kita dilatih oleh Allah, bisa mengendalikan diri kita, membersihkan jiwa kita. Selesai Ramadan, kita terlatih, Pak. Jangankan yang haram, Pak. Alasan nggak boleh berlebihan kok. Saya nggak boleh membenturkan keinginan. Dikendalikan, dikontrol keinginan itu. Pastikan yang kita inginkan adalah yang manfaat, bukan mudarat. Sementara ini, Bapak, yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan penuh berkah ini. Allah berikan kita kebaikan di bulan penuh kebaikan ini. Allah ampuni kita dosa-dosa kita di bulan penuh ampunan ini. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.